24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Disebutkan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan, ya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada bulan Desember 2024. Kalau saya paling ingat pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Ya, saya paling ingat tuh Pak. Ya, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, sekarang ini berkembang ada sudah mulai kembali diangkat sukarelawan, Bu Rike. Sukarelawan di setiap Pemkap, Pemko, tapi tidak semua. Ya, walaupun undang-undang sudah mengatur di pasal 66 tidak boleh, tetapi ada istilah lain, tenaga sukarelawan. Ya, tolong sampaikan kepada saudara kita, kalau itu ada jangan mau. Berapa kali Kementerian Pan-RB sebagai regulator dalam penyelesaian masalah non-ASN itu mengkedepankan pimpinan bahwasanya memprioritaskan tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Lalu bagaimana nasibnya teman-teman kita yang tidak masuk dalam BKN? Padahal kalau kita melihat dari lama pengabdian, teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN itu ada yang sudah mengabdi belasan, bahkan ada yang 20 tahun pimpinan. Sepertinya tidak bijak bila pemerintah melalui Kementerian Pan-RB hanya prioritaskan dalam database BKN. Ini masuk atau tidaknya dalam database BKN ini karena sumber penggajian. Yang masuk dalam database BKN sumber penggajiannya APBD. Yang tidak masuk itu melalui BLU, BLUD. Ada dua persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah terupdate data. Dan dia harus tidak sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN, apakah dalam bentuk PNS ataupun P3K. Begitu Ketua, terima kasih. Kalau kita bicara tentang P3K dan lain-lain yang ada di daerah, masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri Pak, penguasa di daerah sama teman-teman juga, kadang-kadang juga kong-kalingkong di bawah. Waktu rapat dengan pendapat dengan Kementerian Pan-RB, saya katakan ada di daerah saya kerjanya di pasar tapi dia terangkat sebagai pegawai negeri. Kan ini zolim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tapi dia tidak bisa diangkat sebagai karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan. Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Pasti dia bisa merubah ini dah, podik, segala macam. Kuncinya ada di operator. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Soal data up and down Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan, karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN. Data di Menpan itu Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3, begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta. Ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan, maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak kementerian terkait. Perbedaan cara pandang antara bidang profesi dan bidang pendidikan. Saya bilang apapun cara pandang itu silakan, kebijakan ada di tangan pemerintah, tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidan pendidikan apa ibu bidan profesi.
Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Saya kira semua permasalahan sama ini. Iya kan? Belum terdata di database, ya, tidak bisa masuk ke database. Dari kementeriannya juga dalam tanda petik mempersulit, kan begitu nih Pak? Iya kan? Regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam. Kita udah nangkap ini Pak, sebenarnya. Kita sama-sama berjuang Pak. Walaupun kami sudah dipercaya sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai prinsipal kami itu harus mengawal kami juga. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Rekomendasi yang saya sarankan, toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua, yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing? Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN, tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ya, ketika seorang tenaga honorer mau tendik, mau OB, mau driver 5 tahun berturut-turut tanpa terputus menjadi tenaga honorer, maka dia wajib diangkat menjadi P3K. Nah, kalau tadi tendik itu belum 5 tahun, ya kita nggak bisa campuri juga, harus tes. Tetapi ketika sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, silakan kasih ke kami berkasnya Bu.